Halo Cendekiadi, kembali lagi nih bersama saya Sylvie di segmen Dipedia. Nah, pada episode kali ini saya akan memberikan informasi mengenai pedoman penulisan buku ajar bagi dosen. Pastinya menarik dong untuk diikuti, khususnya bagi Anda dosen yang saat ini sedang menyusun buku ajar. Tapi sebelum itu, yuk pastikan Anda sudah menekan tombol like, share, dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari kami. Menyusun buku ajar menjadi satu di antara kewajiban dosen dalam kegiatan menulis, dan tentu saja kegiatan ini membutuhkan pedoman yang benar. Kenapa? Pedoman diperlukan agar dosen bisa memahami format penulisannya seperti apa. Buku ajar sendiri berfungsi sebagai pegangan mahasiswa untuk mendukung kegiatan mereka dalam belajar. Jadi, berbeda dengan buku referensi yang ditulis dosen dan digunakan oleh dosen, buku ajar sendiri ditulis oleh dosen untuk digunakan mahasiswa, sehingga gaya bahasa dibuat lebih umum agar mudah dipahami. Nah, lebih detailnya, yuk kita bahas sama-sama apa sih buku ajar itu? Buku ajar adalah buku yang digunakan sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu, yang merupakan buku standar dan disusun oleh para pakar dalam bidangnya. Lalu, penyampaian suatu materi pembelajaran di dalam buku ajar disertai dengan maksud dan tujuan instruksional. Sehingga dalam buku ajar terdapat instruksi, misalnya harus mempelajari dari mana dulu, atau detail tujuan pencapaian pembelajarannya apa saja. Kemudian, karena buku ajar ini digunakan oleh mahasiswa, materi yang dijelaskan menggunakan bahasa yang sederhana dan dibuat ringkas agar mudah dipahami pembacanya. Lalu apa saja sih ciri-ciri buku ajar itu? Jika memperhatikan pedoman penulisan buku ajar bagi dosen dengan menyeluruh, maka akan didapati ciri khas dari buku ajar ini. Nah, ciri khas ini yang membuat buku ajar bisa dibedakan dengan buku lain yang sama-sama ditulis oleh dosen, seperti buku monograf maupun buku referensi. Ciri-ciri buku ajar yang pertama, buku ajar disusun dengan mengambil sumber dari rencana pembelajaran atau RPS, sehingga dosen perlu memperhatikan rencana pembelajaran yang sudah disusun di awal semester agar isi buku ajar bisa sesuai dan mencapai tujuan yang sama dengan RPS tersebut. 2. Buku ajar disusun oleh dosen dan digunakan oleh mahasiswa, baik untuk menemani proses belajar di kelas maupun di luar kelas. 3. Isi konten buku ajar biasanya mengikuti susunan RPS. 4. Gaya bahasa dalam buku ajar adalah semi formal karena ditujukan untuk mahasiswa. 5. Substansi pembahasan selain disesuaikan dengan RPS, tentu saja akan disesuaikan dengan kebutuhan belajar mengajar. 6. Buku ajar disusun untuk dibaca mahasiswa agar bisa dilakukan kegiatan belajar secara mandiri. Sehingga buku ajar sering disebut bisa menggantikan dosen di kelas. 7. Ruang lingkup penggunaan buku ajar adalah untuk kegiatan pengajaran. 8. Buku ajar tidak bisa dijadikan rujukan, sehingga tidak bisa disitasi saat menyusun karya tulis. Nah, buku ajar diharapkan bisa menggantikan ketidakhadiran dosen di kelas, sehingga mahasiswa bisa membaca dan belajar secara mandiri, maka bahasa di dalam buku ajar dibuat menarik sekaligus mudah dipahami ya. Susunannya juga dibuat sederhana dengan pengambilan ilustrasi dan beberapa contoh studi kasus yang harapannya dengan model seperti ini bisa merangsang minat baca mahasiswa. Nah, selanjutnya berikut adalah pedoman penulisan buku ajar bagi dosen yang berhubungan dengan format dan struktur penulisan. Dilihat dari segi struktur isi, maka terdapat 3 bagian, yaitu 1. Halaman pendahuluan. Bagian pertama adalah halaman pendahuluan yang terdiri atas beberapa halaman mencakup cover dan daftar isi. Detailnya dimulai dari halaman cover yang memuat judul, nama penulis, dan tentu saja nama penerbit. Yang kemudian disusul oleh halaman pengesahan, daftar isi, kata pengantar, prakata, dan ucapan terima kasih. 2. Halaman isi. Bagian kedua adalah halaman isi atau bagian inti dari buku ajar. Nah, perlu Cendekiadi tahu, halaman isi ini terdiri dari beberapa bagian. 1. Judul bab yang ditulis menggunakan huruf kapital semua. 2. Pendahuluan yang berisi tujuan instruksional khusus, TIK, entry behavior, pentingnya mempelajari isi bab dan petunjuk belajar. 3. Penyampaian materi yang menjelaskan materi yang dibagi menjadi beberapa subbab dan rangkumannya, yang selanjutnya berisi latihan soal dan rujukan. Nah, kemudian pedoman penulisan buku ajar yang terakhir yaitu halaman akhir. Halaman akhir ini terdiri dari beberapa halaman. Halaman pertama adalah daftar isi, kemudian indeks, dan juga lampiran. Selain di bagian isi buku ajar, dalam buku pedoman juga dijelaskan mengenai format fisik buku. Apa saja sih format fisik buku ajar itu?
Yang pertama, format sesuai dengan format UNESCO dengan ukuran lebar 15,5 cm dan tinggi 23 cm. 2. Disusun berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS. 3. Ketebalan minimal 200 halaman sesuai kebutuhan belajar yang tercantum pada RPS. 4. Memiliki ISBN dari penerbit anggota IKAPI atau Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi. 5. Dalam penyajian buku ajar digunakan prinsip-prinsip Technological Pedagogical Content Knowledge TPA-CK. 6. Ditulis dengan gaya bahasa semi formal yang melibatkan dan memotivasi pembaca. 7. Menyediakan ilustrasi, studi kasus, atau soal-soal latihan, serta soal untuk umpan balik bagi mahasiswa. Nah, tapi Cendekiadi, ketentuan format fisik bisa disesuaikan lagi dengan aturan terkini ya. Sebab sebagai salah satu buku ilmiah, tentunya struktur dan format fisiknya harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Itu tadi adalah pembahasan mengenai pedoman penulisan buku ajar bagi dosen. Bagaimana Cendekiadi? Apakah info tadi sedikit membantu? Silahkan komen jika info tadi membantu Anda ya. Saya Silvi, terima kasih. Sampai jumpa.